Salam sehat Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Pagi ini kita bersyukur menikmati hari baru anugerah Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan, melandasi seluruh kegiatan kita hari ini. Mari kita berdoa. Di hari yang baru ini, kami mengucap syukur untuk kasih dan berkat-Mu. Terima kasih, ya Tuhan. Firman-Mu akan menyapa kami, layakkan kami. Ya Allah, Roh Kudus terangi kami, agar kami mendengar dengan baik dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Renungan Harian Toraya, edisi Kamis 30 Juli 2020. Dari Filipi pasal 4, dimulai dari ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-20. Firman Tuhan demikian. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan, hutang, dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditas, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, perenungan kita pagi ini diberi judul cukup. Siagimo. Persidangan PWGT di Makassar beberapa waktu yang lalu memberi perhatian yang sangat serius soal perilaku sekarang ini yang pada faktanya cenderung mengarah kepada kerakusan. Karena itu, persidangan membuat keputusan tentang membangun budaya keunggah harian. Pada bagian perikop hari ini menekankan bahwa sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ayat 11-12 pembacaan kita tadi. Hidup cukup
bukanlah sebuah perkara yang gampang dan langsung jadi, namun perlu upaya bersengaja mempelajari dan melatihnya. Rasul Paulus menyaksikan pengalaman imannya kepada setiap orang percaya yang disanggupkan untuk menikmati keadaan cukup dalam diri dan dalam kehidupannya. Walaupun cukup itu adalah keadaan dan ukuran yang relatif bagi setiap orang, namun firman Tuhan memberi kita gambaran ukuran cukup di ayat yang ke-13 pembacaan kita. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara yang dimaksud digambarkan dengan dua keadaan yang berlawanan, yaitu kekurangan dan kelimpahan, kenyang dan lapar. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, periksalah diri Anda. Apakah pikiran dan perasaanmu masih dikendalikan oleh situasi dan kondisi di luar diri Anda? Mari belajar seperti Rasul Paulus, belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Sebab Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ayat 19 pembacaan kita. Terpuji Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bersyukur kami di pagi ini ya Tuhan, untuk firman-Mu yang sungguh menguatkan, meneguhkan setiap kami. Terima kasih kami disapa oleh firman Tuhan, bagaimana dalam kehidupan ini mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan percayakan bagi kami. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Terima kasih firman Tuhan meneguhkan setiap kami jemaat menjalani kehidupan hari ini. Pegang tangan setiap jemaat, tuntun untuk senantiasa mengangkat sukacita dan syukur di hadapan Tuhan bagi setiap pemeliharaan Tuhan. Pegang tangan jemaat untuk selalu melihat dan mengalami kebaikan Tuhan dalam tahap-tahap pemulihan setelah sembuh dari sakit, dan juga yang masih sementara bergumul, berjuang. Ya Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan dan kesembuhan. Kami berdoa untuk Bapak Efraim Payungalloh dalam tahap pemulihan, Bapak TR Andi Lolo, Bapak Yohanes Sipi, Bapak Joni Doa, Bapak John Budi, Ibu Tena, Mama Jimmy, dan beberapa saudara-saudara kami yang masih dalam tahap pemulihan. Kami percaya oleh pimpinan dan kekuatan Tuhan, mereka dipulihkan. Bapa Sorgawi, saat ini kami bersama sehati mendukung seluruh warga Jemaat Ramah di dalam menjalani kehidupan ke depan. Tuhan menopang, menguatkan, dan memberkati, terutama dalam situasi pandemi COVID-19. Mampukan setiap kami menghadapi kondisi saat ini dalam adaptasi yang baru. Tuhan menolong kami agar protokol kesehatan tetap kami jalankan, disiplin untuk memakai masker dan terus mencuci tangan, sehingga dengan kebiasaan yang baru ini, kami sungguh percaya kami akan menjadi teladan-teladan dalam kehidupan beriman. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa Tuhan memberkati seluruh jemaat, baik yang berkarya bekerja dari rumah maupun yang harus keluar rumah. Kami berdoa untuk pemerintah kami, Tuhan berkati. Kami berdoa untuk tenaga medis, petugas gugus COVID yang memberi diri melayani
Tuhan senantiasa menguatkan dan menopang. Terima kasih Bapa Sorgawi, peliharakan seluruh kehidupan kami. Dengarkan doa kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan Gembala yang baik, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.